Acara yang kelima adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDIT Al-Falah Sambi kepada Ustadz Dedi Supriyadi SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amzalil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Ustadz Rambat Raharjo selaku Ketua Yayasan Al-Falah Sambi yang saya hormati, kepada Bapak Wahid SPD selaku Koordinator Paudikdas dan LS Kecamatan Sambi yang saya hormati, kepada Ibu Zuni Safitri MPD yang saya hormati, kepada Bapak Ibu tamu undangan kelas 6A BCD yang saya hormati pula, kepada asatid SDIT Al-Falah Sambi yang saya hormati juga, dan untuk anak-anakku semuanya kelas 6A BCD yang Ustadz banggakan. Untuk yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi begitu banyak nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri acara yang sangat spesial, acara puncak di SDIT Al-Falah Sambi, yaitu acara pembekalan akhir kelas 6. Ini saya ulang lagi, acaranya pembekalan akhir kelas 6 ya Bapak Ibu. Jadi untuk akhir sana atau untuk acara wisuda itu hanya acara tambahan saja. Puji dan syukur kita aturkan kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sudah saya sampaikan. Kedua kalinya selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, yang kita nantikan pertolongannya kelak di yaumul qiyamah. Kepada Bapak dan Ibu tamu undangan semua sekalian, yang pertama saya ucapkan sugeng rawuh, selamat datang di tempat ini, yaitu di Hotel Azima. Semoga di tempat ini bisa menambah kenyamanan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin jika dibandingkan di sekolah yang harus berpanas-panasan tanpa AC, lah ini karena ini acara puncak, kita muliakan Bapak dan Ibu untuk sedikit bisa merasakan bagaimana dinginnya AC. Karena mungkin kita dari Sambi jarang yang rumahnya ada seperti ini. Ini salah satu mungkin cara kita dari sekolah untuk memuliakan panjenengan semuanya. Di samping esensi dari acara ini yaitu pembekalan akhir kelas 6 itu bisa terlaksana dengan nyaman, jangan bisa betah di sini. Terkhusus untuk tamu undangan Bapak Wahid, Ibu Zuni, nyuwun saestu panjenengan saged nemani, saged membersamai di acara ini dari awal sampai
akhir makaten ini harapan dari sekolah. Jadi sampun keseso medal. Ngoten nggih Bapak Ibu. Lajeng ingkang nomor kali Bapak Ibu nggih. Dari sekolah ini senaja nggih untuk acara tahun ini kita rubah nggih. Kalau dulu ini dengan tema akhir sana, untuk tahun ini kita ganti dengan acara pembekalan nggih. Mengingat situasi atau kondisi saat ini yang bagi kita nggih, bagi asatid itu kemarin saat rapat itu merasa prihatin nggih. Panjenengan bisa melihat atau mendengar berita di TV-TV itu nggih, sekarang sangat luar biasa. Panjenengan bisa melihat banyak sekali pembulian antara anak dengan anak, atau justru kemarin ada orang tua yang dengan sengaja nggih melecehkan anaknya sendiri karena tergiur hanya dengan beberapa rupiah. Ya, ini sangat memprihatinkan sekali nggih. Dengan suatu zaman saat ini. Ya, maka dari sekolah sebelum anak bapak dan ibu panjenengan kita lepaskan kembali dari sekolah, merasa perlu untuk kita bekali supaya nanti ketika di jenjang selanjutnya yaitu di SMP atau di pondok itu anak-anak sudah bisa mengantisipasi kejadian pembulian atau sebagainya, sehingga lulusan Al-Falah itu insya Allah bisa terkondisi atau bisa mengantisipasi adanya kejadian-kejadian seperti yang ada di TV. Itu tujuan dari esensi adanya pembekalan ini. Dan nanti insya Allah untuk pembekalannya akan disampaikan oleh Ustadz Nasiruddin SAG. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk angkatan 13 ini bagi saya angkatan yang sangat istimewa. Ini sangat luar biasa untuk saya. Ada begitu banyak prestasi yang dicapai oleh angkatan ini Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan ke panjenengan. Untuk yang pertama, ini anak-anak di tahun ini itu berhasil 100%. Itu tadi yang sudah panjenengan lihat. Itu 100% berhasil menghafal Asmaul Husna. Belum tentu yang duduk di belakang anak-anak termasuk saya. Maksud saya orang tuanya itu hafal untuk seperti ini. Mungkin bagi anak-anak itu hal sepele. Jepi makin jenengan cek ya mbak, aku siapa lopo durung. Nah ini bagi saya sesuatu yang sangat spesial. Kemudian yang kedua, prestasi anak-anak di tahun ini, yaitu dari 83 siswa kelas 6. Alhamdulillah kemarin ketika ada ujian juz'iyah itu 81 itu berhasil lulus dengan kategori baik dan memuaskan, yaitu untuk kategori juz 30, 29 dan 28 dari target sekolah kami yaitu juz 30 dan 29. Jadi alhamdulillah ada sekitaran 20 anak yang berhasil kita lesatkan potensinya. Kita tambah targetnya dari 2 juz menjadi 3 juz. Ini bagi saya prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di angkatan tahun ini juga ada beberapa anak yang juga memiliki prestasi sendiri. Ada Mbak Ginara yang kemarin sampai provinsi, yang kemarin Bapak Wakil sampai keroyo-royo membersamai SDIT Al-Falah Sambi. Kemudian Mas Alfa itu yang beberapa kali memenangi lomba di kabupaten. Ada juga Mas Raihan, ada juga Mas Faris dan banyak yang lainnya. Ini prestasi angkatan di tahun ini. Saya nyuwun tulung kepada Bapak dan Ibu, jenengan promosikan prestasi-prestasi ini ke sanak saudara panjenengan semuanya, baik itu keluarga ataupun tetangga mungkin yang belum tahu, sehingga tadi yang belum tahu itu menjadi berminat atau mempunyai greget untuk bergabung di Al-Falah
Sambi. Karena ini tidak mungkin semua sekolah bisa seperti ini nggih. Jadi nyuwun tulung ini panjenengan woro-woro ke yang lain. Ya, supaya nanti bisa bergabung di TK ataupun di SD-nya. Ini harapan dari kami, dari SDIT Al-Falah Sambi. Kemudian Bapak Ibu, kebetulan tanpa diduga hari ini selain ada agenda pembekalan, ternyata itu juga berbarengan dengan agenda kelulusan. Dan alhamdulillah untuk tahun ini dari sekolah menyatakan 100% untuk ananda semuanya lulus. Dan nanti saya nyuwun tulung kepada panjenengan di akhir acara, ampun kundur rumiyin mangke masih ada agenda pembagian rapot dan pembagian administrasi kelulusan. Jadi nyuwun tulung untuk wali murid sabar sak wetawis. Jadi masih ada acara setelah acara pembekalan. Ini yang perlu saya sampaikan. Dan yang terakhir dari saya untuk asatid, saya ucapkan matur nuwun sangat atas kerjasamanya, karena acara ini terselenggara dalam waktu yang sangat singkat. Dari kita hanya latihan kurang lebihnya 10 hari, ya, jadi sangat mepet. Ya, maka saya matur nuwun sangat kepada asatid, terutama panitia, sehingga acara untuk hari ini itu bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian untuk anak-anakku semuanya, itu ada beberapa pesan untuk kalian. Untuk yang pertama, satu, ingatlah apa yang dinasihatkan oleh ustadz dan ustadzah yang ada di SD selama ini, karena ustadz dan ustadzah itu sudah mengajar kalian dengan ikhlas tanpa mengharap sesuatu apapun. Jadi nanti ketika sudah lulus ketemu, tolong disapa, jangan sampai dilupakan. Apalagi nanti kalau udah besar, udah gede, jadi dokter dan sebagainya, kok ketemu melengos, nah ini berarti perlu dibina lagi, perlu dibekal lagi. Jadi tolong ya, itu diingat-ingat. Kemudian yang kedua, pesan-pesan untuk anakku semuanya, turuti atau patuhi apapun yang dinasihatkan oleh orang tua kalian. Orang tua kalian sudah bermandikan keringat untuk menyekolahkan kalian, supaya kalian menjadi anak yang cerdas, supaya kalian menjadi anak yang soleh dan solika. Jadi apapun kondisi orang tua kalian, kalian harus patuh. Bahkan kalau kalian disuruh setor istilahnya harta ataupun benda, bahkan nyawa, turutilah. Ini bagian dari bakti seorang anak kepada orang tua. Ini dua pesan dari Ustadz, semoga nanti ke depan kalian bisa melaksanakannya. Demikian sambutan dari saya. Jika ada salah dan khilafnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Dedi Supriyadi SPD kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua, yakni sambutan oleh Ketua Yayasan Al-Falah Sambi kepada beliau Ustadz Rambat Raharjo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtad wa lan tajida waliyyan mursida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Sambi, Bapak Wahid SPD. Yang kami hormati Ustadz Samsudin selaku pembina Yayasan Al-Falah Sambi. Yang kami hormati Ustadz Dedi Supriyadi SPD selaku Kepala Sekolah UPT Sekolah SDIT Al-Falah Sambi, serta semua Ustadz dan Ustadzah yang kami banggakan. Yang kami hormati Ketua Komite dan yang kami hormati Ketua Pos Besar SDIT Al-Falah Sambi, Bapak, Ibu, seluruh wali murid kelas 6 yang saya hormati, serta anak-anakku semuanya yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan takdirnya yang baik. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah takdirkan kita, Allah ringankan langkah kita, bisa bersama-sama hadir dalam acara pembekalan akhir anak-anak kita kelas 6. Suatu acara yang luar biasa. Oleh karena kita berharap semoga apa yang kita hajatkan, kita pulang dari sini mendapatkan hasil yang luar biasa untuk menjadi bekal kemudian. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami atas nama yayasan ada beberapa hal pesan moral yang perlu saya sampaikan kepada semua yang hadir. Yang pertama adalah kepada anak-anakku semuanya. Wahai anak-anakku semuanya, ketahuilah prestasi yang Anda capai hari ini, didengarkan anak-anak, prestasi yang Anda capai hari ini tidak terlepas dari orang-orang yang berjasa kepada kalian semuanya. Siapa itu? Siapa? Yang pertama adalah Ustadz dan Ustadzah kalian. Karena Ustadz dan Ustadzah kalian yang dengan sabar membimbing kalian, mengarahkan kalian, mendidik kalian, mengajari kalian. Oleh karenanya Anda wajib menghormati Ustadz dan Ustadzah. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah Ustadz Dedi Supriyadi. Penghormatan tidak cukup hanya ketika di kelas atau ketika masih di Al-Falah. Sampai ditakdirkan Anda keluar, Anda punya jabatan yang tinggi, hendaklah kalian tetap menyapa, menghormati Ustadz dan Ustadzah kalian. Imam An-Nawawi dalam nasihatnya, yang artinya hendaklah seorang murid, hendaklah seorang siswa memperhatikan gurunya, memperhatikan ustadz dan ustadzahnya dengan pandangan hormat. Ketika ketemu di jalan, menyapanya, salam kepada ustadz dan ustadzah. Yang perlu saya tegaskan kembali, tadi sudah saya sampaikan, karena jabatan sampean barangkali besok lebih tinggi, gaji lebih tinggi,
kemudian ketemu berpura-pura tidak tahu. Ini musibah. Oleh karenanya wajib bagi kalian untuk menghormati ustadz dan ustadzah kalian. Kemudian orang yang berjasa berikutnya itu siapa anak-anak? Orang tua kita, orang tua kalian. Oleh karena itu wajib bagi kalian untuk senantiasa patuh, karena orang tua kalian adalah yang mengantar menjemput kalian semuanya, yang membimbing dan menemani kalian ketika belajar di rumah. Betul Bapak Ibu? Masya Allah. Bapak Ibu sudah capek, namun masih bagaimana agar anaknya semangat belajar. Orang tua kalian menemani dengan sabar. Puncaknya seluruh tenaga, seluruh kesempatan, pembiayaan kanggo sinten tinggi sampean semuanya. Oleh karena itu luar biasa. Oleh karenanya wajib bagi anak-anakku semuanya untuk patuh kepada orang tua. Wajib berbakti kepada orang tua. Muhammad Swaid mengatakan bahwa menghormati orang tua, birrul walidain, adalah sangat berpengaruh untuk kehidupan kita, tidak hanya di dunia namun sampai di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Saya tanya kepada anak-anak, apakah kalian ingin hidup tenang, tentram di dunia sampai di akhirat? Mau? Kurang keras. Apakah sampean semuanya ingin hidup di dunia tenang, tentram? Luar biasa. Kuncinya apa tadi? Bakti kepada orang tua. Masya Allah. Jangan lupakan ini. Bapak Ibu kalian sudah bersusah payah. Hanya yang diminta yaitu sampean semuanya untuk berbakti kepada orang tua. Sangat berpengaruh untuk kehidupan dunia sampai di akhirat. Berikutnya pesan moral yang kedua saya sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh wali murid. Bapak Ibu, berbagai kondisi, kelebihan, kekurangan anak-anak kita. Oleh karena itu ada satu nasihat yang luar biasa. Mari kita didik bersama-sama anak-anak ini untuk mengerti dan mengerti tentang adab. Karena ini penting sekali. Sampai para ulama dalam nasihatnya hampir-hampir sepakat bahwa yang aku sukai kepada anak-anakku adalah belajar satu bab tentang adab dibandingkan belajar 70 dari bab tentang ilmu. Adab dikedahulukan. Sebab adab ini luar biasa, yang mendasari seseorang bisa menempatkan pribadinya dan menghormati orang lain. Sebab kalau hanya pinter segala macam, namun akhlak dan adabnya rendah, barangkali akan merendahkan siapapun. Bisa juga malah sampean kebablasan merendahkan ustadz dan ustadzah kalian. Opo Pak Dedi dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting bagi kita Bapak Ibu semuanya, mari anak-anak kita ini kita ajari tentang adab. Sekali lagi para ulama, aku lebih menyukai, mencintai anak-anakku belajar satu bab tentang adab dibandingkan belajar 70 bab tentang ilmu. Itulah pentingnya adab bagi anak-anak kita bersama. Pesan moral yang ketiga, yaitu kami tujukan kepada seluruh tokoh masyarakat Jambi yang dengan
luar biasanya memberikan doa support kepada kami Yayasan Al-Falah. Kami ada berkat dukungan dari panjenengan semuanya. Awit saking menika atas nami yayasan ngaturaken agunging panuwun mugi menapa ing panjenengan berikan ke Al-Falah berupa moral, material, Allah balas dengan pembalasan yang terbaik. Allahumma amin. Mbok bilih makaten ingkang saged aturaken nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatanipun saking kula cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Rambat Raharjo kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang ketiga yakni sambutan dari Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Sambi kepada beliau Bapak Wahid SPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, Al-Ustadz Bapak Nasiruddin Abdul Halim yang mungkin pada kesempatan ini masih dalam perjalanan, yang senantiasa kami tunggu-tunggu fatwanya dan yang kami hormati. Pada yang terhormat Pembina dan Ketua Yayasan Al-Falah beserta seluruh pengurusnya yang kami hormati, Ketua Pos Besar SD Al-Falah Kecamatan Sambi yang kami hormati, kepada Kepala SD Al-Falah beserta Ustadz-Ustadzahnya yang kami hormati, Bapak Ketua Komite SD IT Al-Falah beserta seluruh pengurusnya yang kami hormati, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa setia selalu mendampingi anak-anaknya dan SDIT Al-Falah ini yang kami hormati dan yang kami banggakan. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 6 SDIT Al-Falah Kecamatan Sambi yang kami cintai dan yang kami sayangi, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir dalam majelis ini yang kami hormati dan yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal dalam sambutan ini, terlebih dahulu marilah kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul silaturahmi, silaturahim muwajjah dalam rangka pembekalan akhir kelulusan SDIT Al-Falah pada kesempatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang kita tunggu-tunggu syafaatnya dari saat sekarang hingga nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali sambutan kami pada kesempatan hari ini, yang pertama, kami merasa bangga, merasa tersanjung, bisa menghadiri dan membersamai acara pada kesempatan hari ini yang diselenggarakan oleh SDIT Al-Falah. Dan kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala SDIT Al-Falah beserta semua ustadz-ustadzahnya, semua yang ikut serta mendukung dalam kegiatan ini, yang sehingga SDIT Al-Falah dengan luar biasa selalu bisa menyelenggarakan kegiatan akhirus sanah ataupun pembekalan akhir yang bisa terlaksana dengan baik dan sangat mewah. Walaupun beberapa hari yang lalu ataupun beberapa waktu yang lalu, Bapak Kepala Sekolah Ustadz Dedi atur pangandikan, Pak Wahid, dengan adanya edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali kaitannya dengan penyelenggaraan akhirus sanah, bisa nggak ya diselenggarakan? Ya, Pak Dedi, kaitannya dengan SE Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, kaitannya kegiatan akhirus sanah, kegiatan wisuda, kegiatan apalagi yang dikatakan ataupun dalam penyebutannya, ini adalah bukan merupakan kegiatan wajib, ya, bukan merupakan kegiatan wajib. Dan bila mana diselenggarakan, Pak Dedi, waktu itu jawaban saya, dan bila mana itu diselenggarakan, boleh-boleh saja, manakala kegiatan itu tidak mengganggu manajemen ataupun mengganggu tentang keuangan pendanaan dari suatu lembaga pendidikan yang ada di seluruh Kabupaten Boyolali, yaitu lembaga pendidikan dasar maksud saya. Kaitannya kalau memang itu tidak mengganggu dan itu bisa diselenggarakan, ya mengapa tidak boleh? Boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Dan itu tidak memberatkan kepada seluruh wali murid. Nah, tidak memberatkan atas semua wali murid. Jadi semuanya sudah disepakati dan sudah merupakan suatu agenda yang memang pada suatu lembaga tertentu, baik kali ini adalah SDIT Al-Falah, bahwa kegiatan ini adalah sudah merupakan suatu rutinitas yang harus diselenggarakan. Otomatis kalau yang namanya sudah rutinitas, sudah ada dalam RAB-nya, sudah ada RAK-nya dan sebagainya, yang sehingga penyelenggaraan ini adalah tidak akan mengganggu dalam kaitannya masalah keuangan ataupun masalah manajemen sekolah. Jadi untuk itu kaitannya dengan penyelenggaraan hari ini yang dilaksanakan oleh SDIT Al-Falah, alhamdulillah kami ikut bangga, kami ikut senang, dan mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu momen yang sangat luar biasa yang bisa memotivasi kepada anak didik kita semuanya, dan bahkan tidak hanya kelas 6, tapi yang kelas 1 sampai kelas 6 adalah kelas 1 sampai kelas 5 adalah mempunyai semangat kaitannya dengan pada waktu nanti akhir tahun, akhir kegiatan proses belajar mengajar di kelas 6 ini akan diselenggarakan kegiatan yang sangat luar biasa ini. Minimal anak-anak kita yang, adik-adik kita yang kelas 5 sampai kelas 1 itu adalah mempunyai semangat, mempunyai termotivasi bagaimana dalam mengikuti proses pendidikannya, proses pembelajarannya, yang sehingga ingin berlomba-lomba untuk meraih suatu prestasi yang sehingga bisa lulus kaitannya dengan nanti akan diselenggarakan kegiatan, kalau sekarang bukan akhirus sanah ini Pak Dedi yang menamakan, yaitu kegiatan pembekalan akhir ya, pembekalan akhir. Tidak apa-apa,
Toh memang dinamakan akhir sana, tidak masalah, ya, tidak masalah. Kan tidak mengganggu kan, tidak mengganggu ya. Jadi selamat untuk kegiatan ini, monggo untuk diselenggarakan, dilaksanakan pada waktu-waktu berikutnya, yang sehingga benar-benar eksistensi dan keberadaan SDIT Al-Falah Kecamatan Sambi ini adalah selalu akan meningkat dan menggema di seluruh wilayah Kecamatan Sambi dan kecamatan ataupun wilayah-wilayah di sekitarnya. Karena saya ada teman saya kok di belakang tadi, saya selamat ketemu juga, yang dari Kecamatan Ngemplak, Boketo ya, Mas Mar nih ya. Ini sahabat saya, saudara saya, keluarga saya ini. Mas Mar mana Mas Mar tadi? Ada ya? Oh ya, ada di sana ya. Terima kasih Pak Mar ya. Ini tidak dari Kecamatan Sambi, karena dari Bokerto itu sudah masuk di Kecamatan Ngemplak, luar biasa. Dan bahkan mungkin ada yang dari Nogosari, ada yang dari Simo dan Mbaidono dan sebagainya. Mudah-mudahan benar-benar SDIT Al-Falah ini selalu menggema. Dan saya pada kesempatan pagi hari ini, ketika SDIT Al-Falah itu adalah sudah mempunyai lembaga pendidikan baik dari PAUD KB, kelompok bermain ya, PAUD KB, kemudian PAUD TK, kemudian SD. Kalau perlu Pak Yayasan, tingkatkan kembali, dirikan SLTP-nya, ataupun SMP, ataupun mungkin dinamakan apa MTS. Oh MTS kan nggak bisa, itu nanti masuk ke Kemenak ya. Kalau ini kan masih di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, ya kita pakai SMP IT Al-Falah. Tingkatkan Pak ini Pak. Jadi luar biasa. Nanti Sambi ini adalah mempunyai lembaga pendidikan yang notabene adalah di bawah naungan agama Islam. Ini adalah akan mendidik dan mencetak kader-kader dari Sambi ini adalah nanti yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin menerima estafet kepemimpinan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang Islami, pemimpin-pemimpin yang anti korupsi Bapak Ibu. Negara ini kalau sudah dipimpin dengan anak-anak yang dari generasi yang dari dasar sudah luar biasa semacam ini, nanti akan terbentuk pribadi-pribadi yang benar-benar luar biasa, yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin yang sudah tua. Seperti saya, sudah tua Pak. Tinggal 1,5 bulan lagi saya harus mensudahi tugas kami sebagai seorang PNS, dan kami ditugasi sebagai koordinator Paudidas dan LX Kecamatan Sambi. Yang akan menggantikan ini adalah nanti adik-adik kita ini, ya, adik-adik kita ini. Jadi kalau sudah kita pupuk sedemikian rupa mentalnya, agamanya, ya, ini baik juga termasuk diantaranya kegiatan-kegiatan yang lain, yang sehingga benar-benar anak didik kita nanti menjadi anak-anak yang handal. Tidak ada lagi di berita mass media, televisi, ataupun berita-berita yang lain, bahwa ada pejabat yang korupsi. Ini adalah anak-anak kita ini nanti yang akan bisa membawa bangsa dan negara kita ini adalah bangsa negara yang jujur. Bangsa negara kita yang benar-benar gemah lipah roh jinawi semacam ini itu akan bisa mensejahterakan seluruh warga masyarakatnya. Kalau kita awali dengan anak-anak yang luar biasa semacam ini, jadinya nanti ya seperti berita yang sekarang baru hebat di televisi ataupun di media yang lain. Banyak KPK menangkap basah atau menangkap tangan kaitannya dengan pejabat yang melaksanakan kegiatannya itu adalah tidak sesuai dengan prosedural. Ya. Harapan kita dan harapan kami semacam itu. Harapan kita dan harapan kami semacam itu. Dan kaitannya dengan hal ini Bapak Ibu, bahwasanya SD yang berada di seluruh Kecamatan Sambi, katanya tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Dedi, bahwa sekarang banyak terjadi hal-hal penyimpangan perilaku yang selama ini adalah penyimpangan itu adalah tidak hanya ada pada diri anak didik kita, tapi ternyata juga ada yang seperti disampaikan Ustadz Dedi yang sekarang baru topik trending di mass media,
orang tua yang sudah luar biasa tidak mempunyai adab. Ya. Kaitan dengan kegiatan ini, kami membaca bahwa anak didik kita ada laporan dari Bapak Ibu guru yang mana dari SD tertentu ada penyimpangan perilaku. Kelas 3 masuk kelas menggambar. Kegiatannya kalau masuk kelas menggambar. Tapi gambarnya itu adalah gambar, maaf ini sudah kelas 6, saya rasa sudah mulai remaja, tidak masalah. Gambarnya itulah gambar yang jorok-jorok. Astagfirullahaladzim, kami tampung dulu. Kemudian ada lagi penyimpangan perilaku. Ketika dia buang air kecil, tidak segera ditutup, tidak segera dikembalikan celananya, tapi diperlihatkan sama teman-temannya. Catatan lagi. Kemudian ada lagi yang kalau dipanggil oleh gurunya, kalau belum sampai 2-3 kali, orang nyauri, meneng wae. Nah ini. Kemudian lagi ada lagi, salah satu SD laporan, tidak mau berangkat sekolah. Tidak mau berangkat sekolah. Karena apa? Setiap hari cuma main HP, yang sehingga apa? Dikandani wong tuane seranggugu, dikandani mbae seranggugu, diparani sakit dari sekolah juga udah enggak masuk sekolah. Ada lagi juga banyak kejadian-kejadian perilaku, penyimpangan perilaku yang semacam itu. Akhirnya bulan Januari, Februari, hampir 2 bulan, hampir 3 bulan, kami menyelenggarakan seminar parenting yang narasumbernya tidak lain adalah yang sering dipakai dari Al-Falah, yaitu Bapak Dr. Ustadz Eri Prasetyo, MSI, apa sih ya? SPSI, MPSI. Ya. Ini kalau tidak salah psikiater di Rumah Sakit Sih Solo. Kami ambil setiap sekolah mengadakan seminar parenting kaitannya dengan kegiatannya dan perilaku yang sekarang banyak penyimpangan dari anak didik kita. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Dan bila mana ada SD negeri yang satu desa itu adalah ada 2, kami gabungkan. Kami carikan tempat mungkin di balai desa, mungkin ada tempat di salah satu desa itu adalah yang representatif memungkinkan untuk siswa-siswi, cukup untuk wali murid, kami kumpulkan di situ. Setiap pelaksanaan seminar parenting, panitia sudah menyediakan dan menyiapkan tisu. Karena apa? Apa yang disampaikan Ustadz Ferry ini adalah luar biasa. Bisa membawa wali murid dan siswa-siswi dan bahkan yang hadir semuanya pasti menangis. Karena apa? Dampak dari HP, dampak dari kemajuan teknologi yang lain, yang ini adalah sangat mempengaruhi sekali terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didik kita. Ini adalah merupakan suatu upaya Bapak Ibu, kaitannya dengan apa yang telah kami laksanakan di jenjang sekolah dasar, yang sehingga kemarin merembet sampai PAUD TK dan PAUD KB. Semuanya kita laksanakan parenting, seminar parenting yang narasumbernya adalah Bapak Ustadz Dr. Eri selaku ketua ketua komisi pendampingan anak apa itu ya di Surakarta itu. Jadi inilah merupakan suatu upaya kami kaitannya dengan bagaimana mensetarakan bahwa pendidikan dasar ataupun pendidikan yang ada di Kecamatan Sambi ini bagaimana semuanya bisa maju. Mohon maaf ini, semua SD negeri kami bawa menjadi SD yang seakan-akan rasanya seperti SD rasa IT Al-Falah. Setiap pagi ada pembiasaan pagi, kemudian masuknya lebih pagi, setiap jam 9 istirahat pertama itu ada pelaksanaan jamaah sholat duha, zuhur semua jamaah sholat duhur, kami laksanakan hampir
semua SD bisa melaksanakan kegiatan ini. Karena apa? Bahwa ini adalah upaya kami mensetarakan untuk bagaimana mencetak dan mendidik generasi Sambi. Ini adalah generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang luar biasa. Seperti yang sekarang tadi disampaikan oleh anak-anak didik kita. Saya malu tadi, kalau Mas Didi ngendiko, mungkin yang di depan ini nggak bisa atau nggak hafal. Sama, saya ngakui saja. Ya namanya Asmaul Husna saya nggak hafal. Kalau sekarang hafalan sudah tua semacam ini, hafalannya sekarang mungkin pas baca itu agak hafal, tapi ketika nanti kita keluar pintu, udah hilang lagi. Tapi anak-anak kita, seperti saya kemarin, seperti saya sendiri misalkan, bacaan-bacaan soal doa-doa pendek ataupun apa yang sekarang masih kami ingat adalah yang kami terima pada waktu kami dulu di TK ataupun di SD. Hafalan ayat kursi aja susahnya minta ampun kok. Kalau sudah seusia saya ini. Tapi kalau memang masih seusia saya kok masih hebat, luar biasa. Mungkin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita tingkatkan apa yang ada dalam SDIT Al-Falah ini yang sehingga mampu dan bisa membawa Sambi ini adalah menjadi pusat pendidikan yang hebat, pusat pendidikan yang luar biasa, yang di antaranya adalah pusat pendidikan Islami. Mungkin nanti Bapak Ustadz bisa menyampaikan kaitannya dengan pendidikan yang ada di Sambi ini khususnya ataupun di Indonesia ini yang sehingga benar-benar kita semuanya bisa mencerna dan insya Allah nanti anak-anak kita dari SDIT Al-Falah ini mampu dan bisa mencerna kaitannya dengan kemajuan teknologi tidak akan terpengaruh, tapi bahwa kita adalah siap untuk menerima baik kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik yang selama ini dan semasa ini SDIT Al-Falah luar biasa kaitannya dengan partisipasinya dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Termasuk hari ini Bapak Ibu ada persiapan untuk Expo Merdeka Expo Talenta Pendidikan. Ini yang diselenggarakan selama 2 hari. Nanti di sepanjang jalan depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Anak-anak kita bisa kita bawa ke sana. Nanti akan tahu, akan bisa melihat kayak apa sebenarnya produk-produk pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali ini yang nanti akan ditampilkan setiap panggung ataupun setiap stand itu nanti dari 22 kecamatan dan sejumlah sekolah menengah pertama di sepanjang jalan depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Mulai tanggal 11 dan 12, hari ini persiapan. Hari ini persiapan. Dari jam 8 sampai jam 21 malam. Nanti bisa hadir di sana, itu pelaksanaannya di jalan yang selatan, kemudian yang jalan utara adalah untuk parkir. Dari jalan itu ditutup untuk kegiatan Expo Talenta Pendidikan tahun 2024 dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Boyolali. Kami mohon nanti SDIT Al-Falah bisa ikut serta dalam kaitannya dengan pelaksanaan Expo ini. Expo itu beda ya dengan pameran ya, dengan basar ya. Kalau basar itu kan sekedar mungkin menjual produk, tapi kalau barang ya menjual barang. Tapi kalau Expo ini tidak, kita menjual produk yang kaitannya adalah dengan kemajuan pendidikan dan sekaligus dijual itu bukan dari jual beli dijual tinuku, tapi bagaimana para hadirin itu bisa mirsani dan tahu bagaimana prosesnya. Di situ ada yang nunggu seorang guru bisa menjelaskan atas prosedur apa yang menjadikan produk pendidikan di setiap stand nanti. Jadi anak-anak misalkan di sana ada sekarang itu sudah mulai memang degradasi moral itu luar biasa. Udah merambah ke dunia pendidikan anak-anak kita. Ya sehingga kaitannya dengan hal ini perlu untuk anak-anak kita itu adalah pendidikan yang ekstra. Ya, pendidikan yang ekstra. Seperti di SDIT Al-Falah inilah sebagai contoh kami yang sehingga banyak kami coba untuk di tempat lembaga pendidikan yang lain dalam rangka apa? Untuk mensetarakan Sambi ini adalah memang benar-benar merupakan satu pusat pendidikan yang luar biasa. Ini harapan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf, mungkin pada kesempatan hari ini kami tidak bisa membersamai non sewu Ustadz jadi ya, membersamai panjenengan hingga selesai
karena banyaknya dan padatnya acara. Hari ini juga ada SD lain yang menyelenggarakan sama dengan ini walaupun bentuknya berbeda. Tadi saya sudah bagi-bagi tugas juga dengan Bu Pengawas, tapi masih ada satu juga yang belum karena kami tinggal tiga personel. Saya sebagai korwilnya, kemudian pengawas satu dan penilik satu. Penilik sekarang ada visitasi akreditasi di TK, ya di TK, yang sehingga ibu penilik harus hari ini konsentrasi di TK. Kemudian ibu pengawas di Sambi 1. Kemudian nanti masih ada akhir usanah di Jagoan 2. Hari ini Pak Dedi besok juga bahwa kita persiapan nanti ke Boyolali untuk Expo. Jadi kami tidak bisa nungguin sampai selesai Bapak Ibu semuanya, dan setelah kami matur ini kami nanti akan mohon diri. Selamat pelaksanaan ini mudah-mudahan terselenggara dengan lancar hingga selesai nanti. Dan juga tidak lupa kami ucapkan kepada anak-anakku semuanya, ya, siswa-siswi kelas 6 yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dedi selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Falah, bahwa anak-anakku semuanya dinyatakan 100% lulus dengan baik. Selamat untuk anak-anakku semuanya, sukses untuk anak-anakku semuanya, dan jangan sampai ada yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. Kami berdoa semoga anak-anakku semuanya bisa mendapatkan sekolah jenjang di atasnya sebagaimana harapan dan cita-cita anak-anakku semuanya. Yang sehingga anak-anakku semuanya benar-benar menjadi anak yang cerdas, anak-anakku semuanya yang pandai, anak-anakku semuanya yang benar-benar mempunyai karakter yang baik, anak-anakku semuanya nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Dan terakhir, bahwa kami di Koordinator Pawdidas dan LS Kecamatan Sambi ini hampir 8 tahun. 2,5 tahun praktis kami disuwun mengomandani di Koordinator Pawdidas dan LS Sambi sebagai korwil. Saya selama bersama panjenengan sangat menyadari banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Ada kata-kata kami mungkin selama kita berbaur selama ini adalah yang kata-kata yang mungkin salah, ataupun mungkin selama ini sebagai korwil anak gur dawuh. Kalau ada surat sampaikan. Nek wis dawuh ralek endang laporan ngoyak-oyak, nes ngoyak-oyak kadang ralek endang meneh rada banter le ngomong dan lain sebagainya. Ataupun ketika kami ataupun panjenengan mengadakan kegiatan-kegiatan event-event yang ada di SDIT Al-Falah, kami mungkin tidak bisa membersamai karena bersamaan dengan acara yang lain. Ini adalah merupakan hal yang mungkin kami lakukan yang selama ini karena keterbatasan kami, ya, karena keterbatasan kami. Untuk itu, bila mana ada hal-hal yang benar-benar kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, baik dari yayasan, komite, pos besar, kemudian pihak sekolah, saya sangat menyadari sekali bahwa saya adalah sebagai orang dan insan biasa, sing boten lepas saking kalepatan. Pramila wis saking menika, salami menika kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kirang langkung 1,5 bulan lagi kami harus goodbye, harus menyudahi tugas kami yang untuk itu dalam kaitannya dengan tugas-tugas kami yang selama ini kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila mana baik disengaja maupun tidak disengaja panjenengan nggadahi kalepatan dumateng kula kanthi ikhlas lillahi ta'ala kawula saestu ngaturi pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mengaten ingkang saged kula aturaken, semangat semuanya, mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan hari ini terselenggara dan terlaksana dengan baik, lancar, selamat tanpa ada suatu apapun. Mekaten ingkang saged kula aturaken, bilih wonten kirang langkungipun anggen kula matur saestu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Bapak Wahid SPD. Sambutan yang keempat akan disampaikan beliau Bapak Masrur Komite Sekolah SDIT Al-Falah Sambi. Kepada beliau kami persilahkan. Nanti ada sama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ingkang kula hormati para ketua yayasan sedaya stafipun, ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SD Al-Falah sedaya staf sedaya, ingkang kula hormati inggih menika Bapak Ibu wali murid SD Al-Falah kelas 6, ingkang kula hormati inggih menika Ustaz ingkang bilih mangke badhe paring tausiah wonten ing injang menika, ingkang kula tresnani, kula sayangi, kula banggaken inggih menika siswa-siswi kelas 6 SD Al-Falah dan yang terhormat Bapak Kepala UPT Digdas LS Kecamatan Sambi, Bapak Dr. Andes Muwahid SPD. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri undangan dari SD Al-Falah pada siang hari ini. Matur nuwun kami sampaikan kepada beliau yang terhormat Bapak Kepala UPT Digdas LS Kecamatan Sambi yang sudah tersorawuh walaupun dengan banyaknya agenda pada hari ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga telah banyak yang disampaikan beliau kepada kita semua. Banyak hal yang sangat positif yang bisa kita ambil. Tidak hanya untuk kelas 6 yang sudah mau lulus, tentunya juga untuk kelas 1 dan sampai dengan kelas 5. Adapun yang terjadi di pendidikan, di dunia pendidikan Kecamatan Sambi, ternyata usia SD sudah seperti itu. Yang dulu kejadian-kejadian seperti itu mungkin baru kelas, ya istilahnya sekolah SMA. Namun memang dengan adanya kemajuan teknologi ini menawi piyayi Jawi ngendika majune kebablasan. Dilalah menika. Nek kula matur desa kula niku jane kirang sae. Namung nggih karena niki kawontenan mugi-mugi namung wonten desa kula kemawon. Dilalah wonten kejadian menika kados ingkang dipun ngendikaken kalih Pak Ketua UPT Digdas LS. Ada yang sudah mahasiswa terjadi perempuan. Ada yang SMA kelas 2 terjadi. Akhirnya juga ya harus nikah. Namun alhamdulillah yang tadi lupa saya sebutkan, yang kami hormati Ibu Ketua Pos Besar, ngapunten Bu Yuni. Beliau menawarkan kepada saya, apabila ada anak-anak yang terjadi masalah dalam hal ini belum bisa lulus karena terjadi sesuatu, merit by accident yang nun sewu Bapak Kepala mungkin dulu gelarnya MBA menika. Lah ini
dari Ibu Ketua Pos Besar ini memfasilitasi, karena beliau saat ini adalah Kepala Sekolah SMA Veteran nggih Bu nggih. Matur nuwun kami sampaikan. Jadi anak SMA yang kelas 2 tadi, karena masih anak-anak SMA, sudah punya anak, tidak bisa lulus, akhirnya dari Bu Zuni ini dibantu sampai sekarang alhamdulillah sudah lulus. Matur nuwun. Dan ada lagi, tidak ada SMA, MTS Ndilalah, baru kelas 2 juga. Nah, ini Ndilalah kemarin kita adakan pendekatan, belum kerso, belum mau. Kemarin ada 5 kejadian. Kalau Bapak Kepala UPT tadi tidak ngendiko, mungkin saya tidak membuka. Tapi karena tadi sudah dibuka, zaman yang sangat maju ini sangat memungkinkan. Karena tidak bisa kita mengontrol, semua ilmu itu ada di dalam nun sewu Android, HP. Yang kita mungkin saat ini di rumah sudah ada wifi. Kalau kemarin tidak kita isi paketan, tidak bisa tethering. Tapi saat ini kalau di rumah sudah ada wifi, kita sudah tidak bisa mengontrol lagi. Makanya kami sangat membanggakan di Al-Falah ini ada, tadi disebutkan ada kelompok bermain, kemudian mungkin ada termasuk pendidikan anak usia dini, mungkin ada penitipan anak juga, mungkin TK baru SD. Dengan modal nun sewu, kalau yang namanya sekolah dasar itu memang benar-benar sangat penting, karena bangunan yang sekokoh apapun kalau dasarnya rapuh ya percuma, tetap atasnya juga rapuh. Maka kami sangat menghaturkan terima kasih sekali beliau Bapak Kepala UPT Dikdas LS yang di pendidikan Kecamatan Sambi ini, walaupun itu adalah SD negeri, tapi dibuat kurikulum atau kebiasaan mungkin seperti SD Al-Falah. Saya melihat sendiri, jadi SD negeri itu kalau pagi itu diajak sholat duha. Nanti kalau pada waktu duhur diajak sholat jamaah duhur. Bahkan masih ada kajian-kajian lagi. Tentunya SD Al-Falah ini menjadi apa nggih? Semacam pilot project mungkin, percontohan mungkin, dan tentunya kami sangat bangga yang di SD Al-Falah Sambi ini, kalau di lulusan yang kemarin mungkin hanya syaratnya 1 juz, kemudian 2 juz, dan insya Allah mungkin tahun ini sudah 3 juz Ustadz nggih. Sudah 3 juz. Itu sangat nggih nun sewu, seperti yang dingendikakan Bapak Kepala UPT Dikdas LS, karena di masa ingatan yang masih emas ini masih bisa untuk menampung dan mengingat. Tapi nanti kalau sudah di usia nun sewu ya 40-an ke atas seperti kami, Pak Ketua Kepala UPT Dikdas LS, sangat sulit untuk menghafalkan itu. Jadi biar besok semuanya ini pasti akan hidup di masyarakat, pasti nanti akan ada gunanya. Jadi kami nyuwun kepada anak-anak, ilmu yang sudah diterima di SD Al-Falah ini mungkin dari TK sampai SD itu benar-benar jangan sampai hilang. Makanya kami mohon diusahakan, bukan jika bisa nggih, diusahakan. Kalau tahun kemarin saya sudah matur kepada Bapak Ketua Yayasan, apa yang disampaikan seperti Bapak Kepala UPT tadi, kalau sudah dimungkinkan didirikan SLTP Islam. 13 tahun yang lalu Bapak Ustadz Samsudin juga mamang niku bahasa Indonesiane kirangan, Bu Yuni sing langkung pirsa, nek kula bodho. Kira-kira nanti kalau SD ini dibentuk pripun nggih Pak?
takut dan sebagainya. Akhirnya kita bersama rembugan siap, karena kita punya modal, ada TK yang saat itu sudah lumayan 2 kelas, artinya mantap didirikan SD Al-Falah, tapi dengan catatan nanti yang dari TK ini langsung kita masukkan ke SD. Alhamdulillah sekarang sudah yang ke-13 menika menawi boten klentu di Al-Falah itu sudah ada 24 kelas nggih Ustaz nggih. Artinya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 4 kelas A, B, C, D, mungkin 2 PA, 2 PI mungkin. Nah, dari itu monggo sekali lagi dengan adanya era globalisasi ini saya nyuwun kepada Al-Falah, berkali-kali saya matur, kita tidak hanya mengejar kuantitas ataupun jumlahnya yang banyak, tetapi kita mengejar kualitas. Buat apa banyak tapi kalau kualitasnya kurang baik. Ini kemarin yang selalu disampaikan Ustadz Samsudin. Lah pripun Pak? Lah wong dereng dibuka niku len daftar pun penuh. Dereng sing titipan Pak. Nah ini bahasa titipan ini. Padahal di SD Al-Falah ini baik TK maupun SD saya yakin kalau mau masuk itu pasti ada tesnya. Betul nggih Ustadz Dedi nggih? Ada tesnya. Tapi juga karena kita orang Jawa itu kita ada ewuh perkewuhnya. Begitu kula nyuwun titip Ustadz. Nah, tapi walaupun itu titip, kami mohon dengan sangat itu tetap ada yang namanya tes masuknya Ustadz. Termasuk nanti anak saya. Tapi anak saya sudah lulus Ustadz. Nggih. Oh, nggih, dawuh Bu Yuni ngaten. Yang kedua, menyambut daripada apa yang disampaikan Bapak Kepala UPT Dikdas LS ini, dunia pendidikan Indonesia ini baru kurang sehat kalau saya melihat. Banyak masalah yang tentunya ini digulirkan atau diwacanakan oleh beliau yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan, yang dalam ini Bapak Nadiem Makarim. 2 tahun yang lalu mungkin yang digembar-gemborkan tidak boleh adanya wisuda ataupun akhir sana. Lagi-lagi ada mau seragam diganti. Ladalah lah mengke pripun Pak? Ono bayar seragam niku mlebet pun 2,5 juta. Tapi alhamdulillah belum terjadi. Ada masalah lagi. Sekarang karena adanya bis wisata yang terjadi kecelakaan dilarang wisata. Lah padahal dari Al-Falah pasti alokasi anggaran wisata ini sudah ada. Maka daripada itu ya ini butuh sinergitas, kalau bahasa kerennya mungkin. Kalau Bu Yuni paham, saya nggak paham sinergitas itu apa. Yang penting kita rembugan apa yang menjadi pembicaraan ataupun mufakat di awal itu kita laksanakan. Ya pastinya Al-Falah itu kalau masuk ada namanya seperti apa nggih? Kita musyawarah mufakat bersama. Lah setelah itu seperti tadi yang disampaikan Bapak Kepala UPT, kalau ada sesuatu itu adalah adalah disampaikan kepada istilahnya kepada Bapak Kepala UPT, diatur ke bagaimana ini. Lah di undangan saya juga akhir sana, tapi kalau di sini pembekalan hanya nama, kata Bapak Kepala UPT. Sudah ada kode dari Bapak Ustadz pembawa acara, hanya itu yang saya sampaikan. Yang utama saya matur nuwun kepada Bapak Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Sambi yang sudah memfasilitasi, dan saya mengucapkan 1,5 bulan lagi beliau akan masuki masa pensiun. Semoga nanti di pensiun beliau bisa lebih istilahnya menjadi yang bermasyarakat dan lebih menikmati masa pensiun, dan insya Allah beliau nanti ada di rencana yang lebih lagi. Semoga bisa
tercapai dan terselesaikan. Mungkin akan menjadi teman saya lagi di pemerintahan desa. Mohon doa restunya, semoga tercapai apa yang beliau cintakan, cita-citakan. Dan yang terakhir, saya mohon dengan sangat tidak ke SMP negeri, tapi dilanjutkan kepada yang Islami, baik itu SMP IT, baik itu pondok pesantren, baik itu adalah madrasah sanawiyah. Sanggup sedaya? Sanggup sedaya? Alhamdulillah. Ustadz Samsudin mesti kalau Ustadz Dedi alhamdulillah. Dadi mboten sia-sia. Ngaten. Nggih. Matur nuwun anggenipun sampun dipun tanggapi atur kula, ing mbok bilih atur kula kirang panani penggalih dumateng para bapak ibu sedaya, saestu kula tansah nyuwun agunging samudra pangsami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Bapak Masrul. Acara yang selanjutnya prosesi akhir sanah pembekalan kelas 6 angkatan 13 SDIT Al-Falah Sambi tahun pelajaran 2023-2024 dengan tema Generasi Islami Menebar Kebaikan dan Manfaat untuk Masa Depan Gemilang yang akan dipandu oleh Ustadz Catur Yulianto SE. Kepada Ustadz Catur Yulianto SE dipersilakan.